baru booming itu fotonya tuh jam tangan mahal, tapi dijual dengan harga 10.000 ya. Pas datang itu jam tangannya tuh jam tangan mainan, tidak sesuai foto. Artinya itu kesesuaian produk dengan deskripsi produk itu tidak sesuai. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Di akhir setiap video yang akan saya bagikan di YouTube, saya akan mengajak Anda untuk bergabung ke dua komunitas terbesar saya. Yang pertama adalah Traderku Warriors, yang kedua adalah 1688 Mastery. Ini adalah dua komunitas untuk belajar bagaimana caranya mengimpor barang dari China sendiri, tanpa harus ke China, tanpa harus bisa bahasa China, tanpa punya dokumen izin impor, tanpa punya akun bank China, dan tanpa perlu pakai agensi impor. Semuanya akan saya jelaskan kepada Anda melalui YouTube dan juga melalui komunitas-komunitas saya. Tentunya apa yang saya bagikan di YouTube itu hanya sebagian kecil saja. Ada konten-konten yang eksklusif dan eksplisit yang saya hanya bagikan di komunitas saya. Lalu perbedaan dari kedua komunitas ini apa? Di Traderku Warriors itu gratis. Anda masuk 0 rupiah. Sedangkan masuk ke 1688 Mastery, Anda harus membayar 1 juta. Tentunya, lebih banyak lagi video-video eksklusif yang ada di 1688 Mastery. Dan bimbingan yang saya lakukan juga lebih eksklusif ya, yaitu Zoom meeting atau video call itu langsung, supaya ketika Anda ada masalah, itu bisa langsung terselesaikan. Oke? Jika Anda ragu untuk masuk dan membayar ke 1688 Mastery, saya tidak memaksa Anda untuk join dan langsung membayar, tetapi silahkan Anda masuk dulu ke Traderku Warriors, di mana Anda tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk investasi itu. Oke? Jika Anda bingung apa saja yang akan Anda dapatkan di Traderku Warriors, silakan masuk ke landing page saya, yaitu traderkuwarriors.org. Di situ Anda akan melihat value apa yang akan Anda dapatkan ketika Anda join di Traderku Warriors. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan di video hari ini. Hai, saya Bobby Christian, nice to see you again. Hari ini saya ingin membagikan dan mengedukasi Anda bagaimana caranya melihat persentase kesesuaian produk dengan deskripsi produk tersebut. Ya, gimana sih artinya ya? Nah, artinya itu adalah jika Anda seorang pembeli di Tokopedia atau Shopee, ya. Lalu misal fotonya itu kayak kemarin-kemarin ini baru booming itu fotonya tuh jam tangan mahal, tapi dijual dengan harga 10.000, ya. Pas datang itu jam tangannya tuh jam tangan mainan, tidak sesuai foto. Artinya itu kesesuaian produk dengan deskripsi produk itu tidak sesuai. Nah, berapa persentasenya? Kalau itu jam mahal, Rolex misalnya harganya 10.000, pas datang jam tangan anak kecil mainan, ya artinya kesesuaian produknya itu 0% karena benar-benar tidak sesuai. Nah, kita mau lihat kesesuaian produk ini di 1688. Ada, ya, ada statistik itu. Ya. Nah, cara lihatnya itu, nah saya seperti video saya sebelumnya itu ya, saya menjelaskan kepada Anda yaitu tentang ini jumlah pembeli kumulatif ya, di toko tersebut tuh jumlah pembelinya itu ada berapa orang ya. Dari pembeli yang ada itu, mereka itu jumlah total itemnya itu berapa yang berhasil ditransaksi, dan dari yang ditransaksi itu ya, berapa jumlah nilainya, berapa yuan ya. Itu saya akan cantumkan linknya di atas ya, video-video tersebut. Nah, tapi kali ini saya hanya ingin membahas ke yang spesifik, yaitu kita akan hanya membandingkan 4 supplier ini. Nah, ini adalah supplier casing handphone. Nah, kita akan masuk ke sini. Ya, nah di sini deskripsi cocok. Anda lihat ini. Bagaimana cara membaca ini? Oke. Ini kan 1% ke bawah, artinya kecocokannya itu cuma 1%, bukan. Oke, jangan seperti itu membacanya. Karena beda ya. Oke, coba saya ke bahasa Tionghoa dulu. Ya. Ya, ini di sini benar. Sebentar. Ya, benar ini. Oke. Kita
Oke, kita akan masuk ke sini. Oke, dari yang pertama. Ini tuh artinya apa? Ya. Cocokkan deskripsi di bawah 1% dibandingkan dengan hilang aja. Udah ya. Nah, kalau di bahasa Mandarinnya ini itu ada. Nah, ya. Tapi Anda nggak usah bingung, karena saya akan jelaskan kepada Anda. Ya. Ini kita ke bahasa Indonesia aja. Nah, di bawah 1% itu apa? Ya. Gini, contohnya gini. Jadi, di 1688 ini, kan banyak ya seller-sellernya. Kita anggap aja ada 10.000 penjual di 1688. Ya. Lalu, dari 10.000 penjual itu, rata-ratanya, ya, rata-rata kesesuaian produk dengan deskripsi mereka itu, contohnya itu 50% ya, cocok. Atau 60% cocok. 70% cocok. Kita anggap 70% cocok lah. Itu rata-ratanya. Ya, dari 10.000 seller itu rata-ratanya 70% cocok. Lalu, ya ingat-ingat baik-baik nih, 70% ya rata-ratanya. Lalu di sini tulisannya adalah di bawah 1%. Artinya apa? Artinya toko tersebut 1% di bawah rata-rata. Kayak gitu cara membacanya. Toko tersebut 1% di bawah rata-rata. Artinya kalau rata-ratanya 70, dia 1% di bawah 70, 69. Oke, kita akan langsung masuk ke sini. 8% di bawah rata-ratanya itu 70%. Berarti 8% di bawah 70%. Berarti berapa? 62%. Nah, lalu kita ke sini. Nah, di sini tulisannya 2%. Lebih tinggi dari ini 2%. Artinya apa? Kalau rata-ratanya itu 70%, ya, 70%, dia ini lebih tinggi 2% dari rata-rata semua seller di 1688. Artinya 72%. Ya. Kalau ini kita lihat, ini di 8% di bawah rata-rata. Yaitu sama. Berarti 70 kurangin 8. 62%. Nah, bagaimana kita melihat ya angkanya itu rata-ratanya tuh berapa? Ya. Coba saya lihat ya apakah kita bisa melihat data itu atau enggak. Kalau dulu saya pernah cari sih nggak ada ya si angkanya itu. Jadi rata-ratanya itu tuh kita nggak tahu. Oke, nggak ada. Ya, di sini nggak ada sih. Ya, kita nggak bisa lihat rata-ratanya itu berapa. Tetapi mereka itu cuma bisa kasih tahu itu 2% di atas rata-rata. Nah, bacanya seperti itu. 2% di atas rata-rata, 8% di bawah rata-rata, 1% di bawah rata-rata. Dan yang terakhir ini berapa tadi? 8% di bawah rata-rata. Ya artinya ini yang bagus. Tetap masih menjadi supplier terbaik ya. Dari video saya sebelumnya, memang supplier ini yang masih paling bagus. Ininya paling banyak, ininya paling banyak. Ya, kesesuaian produknya itu di atas rata-rata 2%. Ya. Nah itulah cara melihatnya ya. Nah jadi kalau kesesuaian produk dengan deskripsi itu di bawah rata-ratanya tuh banyak ya, ini 8% tuh udah banyak. Ya. Artinya Anda harus sedikit hati-hati karena mungkin saja barang yang dia kirim itu nggak sesuai. Mungkin dari kualitas, mungkin dari salah barangnya, mungkin dari kuantitasnya, ya, kuantitinya beda gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan deskripsi. Ya, kalau bisa di deskripsi itu harganya 1 yuan itu 2 pieces. Nah, ini tidak sesuai. Bisa saja seperti itu. Nah, dari sini Anda bisa sedikit hati-hati. Ya, jika Anda memilih supplier yang kesesuaian produk dengan deskripsinya itu di bawah rata-rata, dan saat barangnya itu nyampe ke Indonesia dan ada yang tidak sesuai, itu Anda jangan komplain. Karena data mereka itu sudah dikasih tahu kepada Anda. Itu resikonya Anda harus terima. Ya, mungkin saja kesesuaian produk dengan deskripsi yang di bawah rata-rata ini harganya lebih murah. Tapi
ya itu pas datang nggak sesuai, itu Anda jangan kaget ya, dan jangan marah karena memang itu konsekuensinya. Oke, itu aja materi yang bisa saya kasih di video ini. Selanjutnya saya akan membagikan materi-materi yang lebih eksklusif dan lebih mendalam, rahasia-rahasia yang tidak akan pernah dikasih tahu oleh orang-orang di luar sana. Oke, I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye.